semua tuan rumah pasti pengen menang. Gitu. Segala macam cara itu dilakukan oleh tuan rumah supaya bisa menang. Nah, kita juga melihat ini nggak boleh dibiarkan. Harus ada aturan-aturan baku yang mengatur supaya jangan sampai apa yang menjadi presiden di sini itu menjadi presiden untuk SEA Games yang selanjutnya. SEA Games luar biasa. Tapi ini ya, sebelum masuk ke intro, gue mau ngucapin selamat dulu ke sepak bola Indonesia yang akhirnya bisa menangin emas di SEA Games ya setelah bertahun-tahun ya. Dan gak ketinggalan juga cabang olahraga lain yang bisa menangin 86 emas, 80 perak, 109 perunggu. Semoga dibayar tepat waktu karena Pak Jokowi sudah nonton tayangan bolanya ya, tapi belum tahu Pak Jokowi nonton yang lain gak ya. Tapi intinya cukup bawa banyak piala lah ya, kita piala lagi, medali gitu ya. Tapi selain kabar baik, sebenarnya kalau kabar baik kan lu gampang juga temuin nih. Nah kita bahas yang kabar buruk karena memang gue kan terbiasa membahas kabar buruk gitu ya. Jadi gue pengen bahas beberapa kontroversi dan juga beberapa hal aneh yang ada di SEA Games 2023 Kamboja kali ini. Sebuah negara yang terkenal dengan situs-situs perjudian ya. Mari kita mulai pembahasan SEA Games ini. Kalau suka silahkan subscribe. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, SEA Games alias permainan laut alias pertandingan olahraga yang diadain setiap 2 tahun sekali di tahun ganjil buat para negara Asia Tenggara. Dan di tahun 2023 ini, kayak yang lu semua udah pasti pada tahu, SEA Games tahun ini itu diadain di negara Kamboja. Tepatnya di kota Phnom Penh ya. Oke, gue mulai dari peraturannya dulu. Dari websitenya seagamesofficial.org ya. Intinya di setiap SEA Games itu ada 3 kategori olahraga yang dipertandingkan. Yaitu kategori wajib yang isinya tuh atletik dan akuatik. Kategori 2 itu kayak badminton, sepak bola, beberapa bela diri, dan olahraga games lain. Yang minimal itu ada 14 cabang olahraga. Dan yang terakhir itu other sports yang isinya itu bodybuilding, pencak silat, dan beberapa cabang olahraga lain yang minimal ada 2 yang dipilih buat kategori ini. Jadi ya cukup dinamis lah. Ini gue gak tahu nih ini udah paling update apa bukan, intinya ya kayak gitulah intinya rules overall lah. Nah dari peraturan tadi tuan rumah alias penyelenggara kan pasti mengadakan meeting sama negara peserta ya sebelum terjadinya SEA Games ini. Dan biasanya dari segala permeetingan inilah tuan rumah tuh biasa nyari celah buat ngasih advantage yang bisa memudahkan negara mereka dan itu lumrah terjadi untuk masalah tuan rumah SEA Games. Kayak di SEA Games Kamboja 2023 ini, beberapa cabang olahraga yang menguntungkan beberapa negara di luar Kamboja itu dibikin tidak ada. Yang contohnya itu seperti panahan sama menembak yang gak ada di SEA Games tahun ini. Nah, tapi kalau soal pengadaan cabang olahraga yang mau ditandingin kan rasanya masih lumrah dan wajar banget lah kayak gitu. Beberapa cabang olahraga ada dan tidak ada gitu ya. Karena kan namanya juga tuan rumah gitu. Jadi kan mereka juga pengen milih yang memang menguntungkan buat mereka juga. Nah, tapi di SEA Games Kamboja kali ini tuh bukan cuman sampai di situ doang isu yang terjadi dan memang banyak diomongin juga. Karena dari awal aja kalau kalian nonton pembukaannya itu udah pasti ikutan kesel pastinya. Karena itu bendera Indonesia yang dibawa lari-lari waktu acara pembukaan itu kebalik ya. Di acara olahraga se-Asia Tenggara masih bisa kebalik jadi bendera Polandia. Yang masang bendera sape gitu. Emang kagak dikibarin dulu kalau itu kebalik gitu ya. Jadi itu emang agak absurd gitu menurut gua. Memang Perdana Menteri Kamboja itu langsung minta maaf sebenarnya atas kesalahan tadi. Dan itu langsung disampaikan kepada Pak Jokowi. Tapi memang emosi warga Indonesia itu kan pasti sudah tidak berhenti sampai di situ saja. Karena dari awal saja sudah salah. Yang memang kali ini tuh udah bukan sekedar masalah di acaranya atau seremoninya doang gitu. Tapi udah memang nyangkut ke well-beingnya atlet-atlet Indonesia dan juga negara lain. Karena ternyata fasilitas yang ada di sana tuh cukup banyak juga isunya. Ini tuh dimulai dari masalah kamar ganti atlet sepak bola yang bisa dibilang jelek untuk ukuran SEA Games karena pakai kursi plastik kayak kondangan-kondangan yang nutup gang gitu. Walaupun memang gak sedikit juga gitu ya sebenarnya netizen Indo yang masih positif yang bilang kalau yang penting itu bisa tanding dan juara dan lain-lain. Tapi kan fasilitas yang oke juga tentunya dibutuhkan dong. Dan kalaupun misalnya gak mewah-mewah banget, ya setidaknya yang proper lah, tidak bangku plastik gitu maksud gua. Kan bisa jebol gitu kan sebenarnya kan. Dan kalau itu cuman masalah
bagus gak bagusnya fasilitas, yang selanjutnya mau gue point out itu ada di fasilitas tempat tinggal atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia yang bocor sampai bikin kasur mereka tuh basah kuyup dan banjir sekamar-kamarnya kayak lagi syuting Aquaman ya. Jadi mendingan kayak kita, tapi kalau kita kan Hambalang juga sama sekali tidak jadi ya. Jadi ya mirip-mirip. Dan intinya nggak berhenti sampai di fasilitas doang. Kamboja juga sempat ngelakuin cara yang cukup kontroversial dengan ngebawa banyak banget atlet naturalisasi di cabang olahraga bola basket. Yang dimana tim 3 lawan 3 mereka itu punya 3 pemain naturalisasi Amerika. Jadi semuanya gitu, dan tim 5x5-nya juga punya 6 pemain naturalisasi asal Amerika juga. Jadi itu atlet-atlet saya rasanya tuh udah kayak main di Los Angeles lawan LeBron James gitu, Kobe Bryant. Tapi Kobe Bryant udah gak ada. Tapi intinya lawan NBA gitu. Dan dari yang gue dapet di suara.com, maksimal pemain naturalisasi yang di bawah itu harusnya ada di angka 30%. Jadi kalau satu tim itu di bawah 12 pemain buat 5x5, pemain naturalisasi yang mereka bawa aja sebenarnya udah 50% dari total pemainnya. Nah terus gak berhenti di cabang olahraga basket putra aja. Di cabang olahraga pencaksilat putri kelas B, Kamboja tuh juga cukup bikin panas tim Indonesia waktu atlet putri Safira Dwi Melani itu hampir dibikin kalah waktu ngelawan atlet Vietnam. Yang dimana atlet kita itu udah unggul belasan poin tapi tiba-tiba dinyatakan kalah. Kejadiannya karena memang lengannya si Safira itu dislokasi gitu. Yang walaupun beruntungnya Safira sendiri bisa dapat medali emas setelah tim Indo protes selama 2 jam dan ngejelasin secara teknis kenapa itu bisa kejadian. Nah tapi kalau misalnya di sisi pencaksilat putri Indonesia berhasil buat ngedebat panitia dan akhirnya menang dan bawa medali, di cabang olahraga pencaksilat putra Indo itu terpaksa harus gugur dengan cara yang menurut gua agak nggak masuk akal. Kenapa bisa sampai kejadian? Karena atlet Kamboja itu berhasil menangin cabang olahraga pencaksilat, diduga memang caranya adalah meminta Indo buat walkout secara paksa. Padahal atlet kita, Bayu Lesmana itu jago banget dan udah menangin kejuaraan dunia pencaksilat juga. Dugaan ini tuh mulai banyak diomongin sama netizen Indo karena Kamboja itu bisa menang emas tanpa tanding di semifinal dan final gitu. Dan gak berapa lama setelah dianggap menang, temennya si Bayu ini juga ngepost di Instagram soal rekordan video call dia sama si Bayu yang kelihatannya si Bayu ini lagi nangis dan udah sembab gitu matanya. Tapi walaupun begitu, pelatih pencaksilat Indonesia Indro Catur Haryono itu ngasih statement kalau di cabang olahraga pencaksilat Indonesia, Singapura sama Malaysia udah nerima kalau memang Kamboja yang menang. Jadi emang tidak tahu juga gimana caranya mereka akhirnya bisa sepakat gitu bersama untuk menerima kemenangan Kamboja yang kesannya agak absurd tadi. Nah, tapi dari segala kontroversi yang ada, menurut gue yang paling pecah itu ada di cabang olahraga badminton alias bulu tangkis. Karena ini negara itu diduga ngambil atlet bulu tangkis cewek dari Cina buat ngejokiin role atlet ceweknya Kamboja. Dan mereka jadi juara. Maksud gue gokil banget kan ya. Jadi si atlet ini tuh diduga adalah Chou Meng, atlet badminton putri asal Cina yang emang cukup terkenal dan sempat lumayan tinggi juga lah ranknya di tingkat dunia. Jadi udah madugannya dia pakai atlet dari Cina, atletnya juga lumayan ternama gitu ya. Bukan atlet yang ecek-ecek ketemu di komplek-komplek Chinatown, enggak gitu. Ini benar-benar lumayan terkenal dan ada frame-nya dia main di Cina. Dan kalau kalian nanya gimana caranya mereka bisa pede-pede aja pakai atlet joki, yaitu memang karena mereka pakai nama samaran. Dari yang tadinya namanya Chou Meng itu jadi Chorn Meng gitu ya. Yang kayaknya kagak Kamboja amat juga sebenarnya ya. Dan waktu menang di final si Chorn Meng ini itu langsung dibawa keluar lapangan sama staff badmintonnya Kamboja. Jadi yang lain lagi happy selebrasi, ini cewek malah keluar gitu supaya nggak kerekam frame gitu ceritanya. Gue rasa ini kan masih tuduhan saja gitu ya. Dan masalah ini juga sempat didebatin banyak orang Thailand yang ngerasa nggak terima juga gitu kan. Udah mah negara mereka udah setuju buat nggak ikut gitu ya untuk di nomor tersebut, dia minta keringanan gitu kan untuk bisa yang kuat-kuat pada kagak ikut tanding, malah ngelunjak pakai atlet joki dari Cina lagi, emang udah biasanya jago. Dan kalau misalnya kita ngomongin orang Thailand, mereka tuh sebenarnya juga nggak kalah sebel sama Indonesia kayaknya menurut gue di SEA Games kali ini, karena mereka itu ngeboikot salah satu cabang olahraga yang namanya Kunmer. Jadi Kunmer ini tuh combat sport alias bela diri yang mirip banget sebenarnya sama Muay Thai. Jadi karena memang Muay Thai sendiri tuh udah gede banget dan udah Thailand banget, dengan penggunaan nama Kunmer ini mereka tuh cukup tersinggung dan akhirnya gak ngasih perwakilan dari Thailand sama sekali. Karena buat gua yang baru dengar soal Kunmer ini ya memang sebenarnya mirip banget sama Muay Thai. Dari mulai lagu tradisionalnya, aturannya, sampai celana dan aksesoris armbandnya yang biasa ada di lengan fighternya juga mirip banget sama apa yang ada di Muay Thai.
gitu. Sebenarnya gue juga belum tahu persis apa yang ngebedain ya. Karena dari artikel-artikel yang gue baca pun ini bela diri itu bisa jadi berasal dari satu ilmu yang sama. Dan bedanya tuh ada di fokus fighting style-nya yang dimana Kunmeri itu lebih fokus di elbow strike. Sedangkan Muay Thai itu lebih ke tendangan. Katanya sih kira-kira begitu perbedaannya. Tapi boleh buat para pecinta bela diri silahkan dikoreksi juga kalau misalnya gue ada yang salah. Karena gue kebetulan belum ngulik secara dalam juga si olahraga Kunmeri ini. Tapi yang pasti sentimen dari rakyat Thailand itu udah bener-bener hancur banget masalah Kunmeri ini gitu. Karena sebenarnya itu adalah Muay Thai gitu menurut mereka gitu ya. Nah, tapi balik lagi ke sekian banyak kontroversi yang gue kasih tahu. Menpora kita yang baru yaitu Dito Aryo Tejo itu ngerespons secara santai sekali dan bilang kalau SEA Games itu lebih ke sekedar silaturahmi dan ngebangun relasi doang sama negara-negara Asia Tenggara. Kalau kayak gini mending makan padang menurut gua. Dan memang katanya fokus utama Indonesia itu ada di Asian Games yang akan datang. Jadi ini ya feeling the role aja gitu, kasarnya ikut berpartisipasi dalam arisan satu benua gitu kira-kira ya. Dan respon lain juga ada dari pengamat olahraga Anton Sanjoyo yang bilang kalau SEA Games ini ya memang masih di tahap berkembang. Dan akal-akalan tuan rumah tuh selalu ada dari awal Indonesia join di tahun 77. Dan itu tuh selalu terstruktur dan masif dan sistematis. Karena Indonesia dan negara-negara ASEAN lain itu juga ngelakuin hal yang sama waktu jadi tuan rumah. Kayak di Thailand tahun 85 itu ada insiden kecurangan curi start di cabang olahraga sprint 100 meter. Dan kalau di Indonesia 2011 dan 2018 itu kita masukin cabang olahraga yang gak familiar dan kayaknya susah diukur buat negara-negara lain. Kayak contohnya itu sepatu roda sampai drum band gitu ya. Nah tapi walaupun cara-cara ini gak bisa dibenarkan dan gak seharusnya jadi hal yang lumrah, tapi di luar kecurangan-kecurangan itu, atlet dan kepanitiaan negara-negara yang ikut serta juga bisa dibilang sebenarnya udah berjuang semaksimal mungkin dan bisa dibilang patut diapresiasi semuanya. Terutama atlet dan tim panitia negara tercinta kita gitu ya. Ya walaupun kemarin di final sepak bola agak barbar gitu ya, negara seberang ya. Palanya kena jebret gitu ya. Tapi di luar itu semua penonton yang mayoritasnya orang Kamboja juga tetap suportif ke siapapun yang menang dan gak barbar gitu ya kalau udah ngelihat negara mereka kalah. Jadi buat sportivitas penonton sih bisa diakui lah penonton dan atlet antar negara waktu SEA Games kali ini itu cukup oke lah. Yang salah satunya paling gue highlight juga pas atlet lari 10.000 meter Singapura itu ngasih minum ke atlet Indo. Ya intinya segitu aja ya video kali ini tentang sedikit ocehan gue soal kontroversi yang terjadi di SEA Games kemarin. Kalau misalnya ada salah-salah lu bisa koreksi di bawah. Tapi yang pasti begitulah. Intinya selamat lah buat semua atlet dan tim olahraga Indonesia yang udah berjuang mati-matian buat SEA Games 2023 ini. Semoga yang di arah keliling kota nanti bukan sepak bola doang tapi seluruh cabang olahraga yang sudah berpartisipasi. Karena gue denger ada yang ngambek-ngambekan juga karena gak ikut arak-arakan gitu ya. Tapi kata beberapa pengamat katanya tim Indonesia jangan berlama-lama untuk bersenang-senang gitu ya atas selebrasi kemenangan mereka di sepak bola ya. Tapi kalau gue pikir-pikir ironi juga ya. Kita tuh abis menang gak bisa senang-senang lama-lama. Kita abis kalah juga tidak boleh bersedih lama-lama. Jadi sebenarnya enaknya kita di mana gitu karena nggak ada senang-senangnya gitu gue lihat. Abis seneng dibilang jangan lama-lama ya. Cuman itulah ya namanya mungkin definisi dari berjuang ya. Memang kita tidak boleh lama-lama semuanya gitu ya. Tapi itulah dia Kamboja dengan seluruh keunikannya di SEA Games 2023 ini. Semoga nanti di selanjutnya semakin baik lah. Karena memang ini turnamen yang memang masih benar-benar berkembang untuk negara-negara yang juga masih berkembang gitu. Kalau kalian punya komentar atau mungkin kalian ada di Kamboja lagi nonton SEA Games dan mendukung Indonesia pada saat itu, silahkan drop di komentar di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya. Karena masih banyak hal menarik yang bisa kita bahas. So see you on the next video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.